Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah adalah misi Allah. Artinya, penyembahan bagi Allah Tritunggal adalah keseluruhan maksud dan kehadirannya di dalam kekekalan. Ibadah mengingatkan kita akan perbuatan yang telah Allah kerjakan di masa lalu, sedang Ia kerjakan saat ini, dan terus berlanjut ke masa depan. Kasih-Nya yang tak tertandingi dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi dasar beribadah. Ibadah juga meneguhkan kita bahwa Allah sungguh hadir dan sudah mengundang kita untuk berpartisipasi dengannya. Oleh sebab itu, meresponi panggilannya yang agung ini, marilah kita beribadah dengan segenap hati, menyerahkan pikiran kita, serta mengarahkan hidup kita kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan diri untuk beribadah. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah. Hati kami sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa kami bersorak bagi Allah yang hidup. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam sikap berdiri, mari kita satukan hati menyatakan hormat kepada satu-satunya Allah yang hidup, yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudaraku yang terkasih, kita kembali diingatkan bahwa peran Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat signifikan di dalam ibadah. Ia menerima, memediasi dan memimpin seluruh ibadah kita. Menyembah di dalam roh harus menjadi dasar kita untuk menyatakan siapa Allah lebih banyak daripada siapa kita. Menyembah di dalam kebenaran harus mengarahkan kita untuk mengenal Allah secara utuh, agar hati dan pikiran kita dibaharui sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mari dengan segenap hati, saya ajak setiap kita bersama-sama menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berdoa. Kemana kami dapat pergi menjauh dari roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu? Engkau mengenal kami. Engkau tahu segala perbuatan kami. Engkau mengerti pikiran kami. Engkau mengetahui perkataan kami, bahkan sebelum kami berbicara. Hari-hari kami tercatat di dalam kitab-Mu ya Tuhan, bahkan sebelum kami menjalaninya. Kami memuji Engkau atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dan mengagumkan. Terlalu dalam bagi kami pengetahuan-Mu, tidak terjangkau oleh pikiran kami. Oleh sebab itu ya Allah, selidikilah kami, selami hati ini, ujilah dan ketahuilah pikiran kami. Bimbing kami di jalan-Mu ya Tuhan, agar kami mengalami pembaruan di dalam anugerah-Mu yang senantiasa memulihkan, menopang, menuntun, dan selalu meneguhkan kami kepada damai-Mu yang kekal. Pimpin dan sertai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Masih dalam sikap berdiri, saya mengajak setiap kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang terlebih dahulu telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan sepenuh hati kita nyatakan nyanyian ini, ku kan bangkit untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian ini dengan penuh semangat. Kita mau bersama-sama mendengar panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
segala raja. Dialah Raja. Mari kita responi nyanyian ini dengan semangat. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita mau bersama-sama menggenapi panggilan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, dan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih semangat, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Kita nyatakan Yesus adalah Raja. Dialah Raja. Amin, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Mazmur pada minggu ini yang terambil dari Mazmur nomor 14 ayat 9 dan 10. Kita akan berbaca secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan diberitakan oleh Pendeta Heri Chung. Kita akan meresponinya dengan sebuah nyanyian yang menyatakan bahwa mengiring Tuhan di sepanjang hidup adalah sesuatu hal yang paling membahagiakan. Masuk dalam rencana Tuhan, mengenal kehendak Tuhan adalah hal yang sangat membahagiakan. Melalui tema minggu ini, kita diajak untuk menyatakan Tuhan di dalam hidup kita kepada sekeliling kita. Yang pertama-tama kita harus mengenal kehendak Tuhan. Kita harus berelasi intim, berelasi dekat dengannya. Mari kita nyatakan nyanyian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita terus memohon kepada Tuhan agar dalam sepanjang perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan, kita dikuatkan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada
pagi hari ini kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga karena kasih karuniamu yang kau limpahkan kepada kami di dalam karya Kristus anakmu. Engkau membawa kami kembali kepadamu untuk menyembahmu, meninggikanmu, memuliakanmu di seluruh hidup kami. Bahkan engkau membentuk kami menjadi misionaris-misionaris kerajaanmu untuk menyaksikan, memberitakan Injil kebenaran-Mu itu. Tolong kami Bapa, kiranya kami terus dikuatkan, dimampukan untuk menyaksikan Injil Kristus yang kami percayai dan kami hidupi itu. Untuk menjadi kesaksian yang harum bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Roh Tuhan melingkupi kami, memberikan kami hikmat kuasa dari surga. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini Sinode Gereja Kristen Jakarta adalah bulan misi. Dan kita berbicara dari minggu pertama tentang misi. Di minggu ketiga ini kita berbicara secara khusus tentang bermisi dengan kemurnian hati dari perikop 1 Korintus 9 yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bermisi dengan kemurnian hati? Kita akan sama-sama renungkan bagian ini. Sebelum kita akan sama-sama merenungkannya, saya ingin mengawali khotbah pada pagi hari ini dari kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Ibu Dorothy Aaron Marks. Dia sudah kembali ke pangkuan Bapa Surgawi. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat mencintai Injil Tuhan. Seorang yang berkobar-kobar untuk Injil Tuhan, disaksikan, diajarkan kepada siapapun. Beliau ini adalah seorang akademisi dan beliau ini sangat concern untuk mengajarkan Injil kepada mahasiswa-mahasiswanya. Saya pribadi cukup mengenal beliau dan kalau saya simpulkan kira-kira ada dua moto dari hamba Tuhan ini, yaitu hidup adalah Kristus. Bagaimana seluruh hidupnya itu berbicara tentang Kristus. Ya, bukan lagi berbicara dirinya yang lama, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Dan moto yang kedua adalah hidup bagi Injil Kristus. Saya pribadi sangat merasakan begitu concern atau begitu fokusnya hamba Tuhan ini untuk terus mengajarkan Injil kebenaran kepada siapapun termasuk mahasiswa-mahasiswanya. Ya, tidak pantang menyerah. Dia bangun pagi-pagi untuk terus belajar firman Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia menyaksikan Injil yang dia hidupi. Menyaksikan Kristus yang dia percayai itu kepada siapapun. Secara khusus kepada kalangan mahasiswa. Saya pribadi merasakan betapa hamba Tuhan ini adalah orang yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk Kristus dan bagi pemberitaan Injil Kristus itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bermisi dengan kemurnian hati? Yang pertama adalah bermisi dengan kemurnian hati berarti memandang kuasa dari Tuhan Yesus. Mari coba kita lihat dari ayatnya yang ke-17. Di sana di bagian terakhir dikatakan, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ada kata ditanggungkan.
lebih tepat diterjemahkan dipercayakan. Nah, memang tidak secara eksplisit ada kata Tuhan di situ, tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, dipercayakan di sini karena ada satu pribadi atau kuasa yang mempercayakannya kepada seseorang. Dalam hal ini Tuhan Yesus yang mempercayakan kepada Rasul Paulus, yaitu apa? Panggilan untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini bermisi atau dia memberitakan Injil Tuhan dengan kemurnian hatinya. Ia menyadari otoritas atau kuasa dia bisa memberitakan Injil bukan dari dirinya sendiri. Bukan pula dari kalangan gereja, bukan dari lembaga misi atau dari jemaat-jemaat, tetapi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu sudah dipercayakan oleh Kristus kepadanya. Kalau kita bandingkan di dalam Matius 28 ayat 18, di sana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Telah diberikan segala kuasa. Artinya apa? Hanya Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, termasuk kuasa untuk memanggil orang-orang pilihannya, memanggil orang-orang tebusannya untuk sama-sama mengerjakan amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan salah satu tindakan nyatanya adalah pergi memberitakan Injil. Pergi untuk menyaksikan Kristus yang dihidupi, Kristus yang dipercayai itu. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus sangat mengerti sekali bahwa kalau dia dipanggil Tuhan untuk menjadi duta-duta, menjadi duta kerajaan Allah, yaitu menyaksikan Injil Kristus, itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia orang yang sangat pintar, atau dia sangat terampil, atau sangat cerdas dalam menulis, dalam berkata-kata, bukan. Tapi semata-mata karena Kristus yang memiliki kuasa untuk memilih, memanggil, dan memakainya. Dan Rasul Paulus dengan kerendahan hati mengakui bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu dipercayakan oleh Kristus kepadanya. Ya, karena Kristus yang punya kuasa itu, maka dia selalu tunduk, selalu berserah di dalam Kristus sang penguasa itu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus menyadari dia adalah misionaris kerajaan Allah. Dia juga murid Kristus. Tetapi dia tahu bahwa panggilan untuk memberitakan Injil adalah dari Tuhan. Dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bermisi dengan kemurnian hati, menyadari sekali siapa yang punya kuasa di dalam pemberitaan Injil ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus menekankan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Selain Yesus berkuasa untuk menyelamatkan, mengampuni, memulihkan, Yesus juga berkuasa mempercayakan kepada siapapun yang ditebusnya, termasuk Rasul Paulus, untuk menjadi bagian misionaris kerajaan Allah yang mengerjakan visi kerajaan Allah, yaitu amanat agung, menjadikan semua bangsa muridnya. Salah satu misinya adalah pergi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus, jemaat yang mencurigai kerasulan Rasul Paulus, ya, dan mereka merasa berhak untuk mencurigai kerasulan Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu tidak mau menerima tunjangan hidup atau tunjangan berkala, ya, secara berkala, secara periodik, atau ya kalau sekarang ini semacam tunjangan hidup per bulannya, setiap bulan diterima, kira-kira begitu.
Nah, kenapa? Bukan Rasul Paulus ini anti materi atau dia anti tunjangan atau dia tidak butuh, seolah-olah dia tidak perlu makanan, minuman, pakaian, ya. Seolah-olah dia tidak perlu uang. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Rasul Paulus tidak anti dalam hal-hal tersebut. Tetapi yang Rasul Paulus tekankan adalah bahwa dia itu selalu mencukupkan diri. Rasul Paulus itu sadar bahwa panggilan terutama dia itu bukan memusingkan soal tunjangan, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus itu selalu mencukupkan diri, selalu hidup dipenuhi dengan kelimpahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tidak harus mewah menjadi seorang rasul Tuhan. Dia tidak harus memusingkan besok mau makan apa, minum apa, pakai apa gitu ya Bapak Ibu. Dia harus seperti apa tampilannya kalau nanti bertemu dengan jemaat. Dia tidak memusingkan hal-hal tersebut. Ya. Yang dia utamakan selalu adalah panggilan pemberitaan Injil itu. Saudara, di kalangan Helenistik yaitu budaya Yunani Romawi, biasanya guru-guru spiritual mereka, para filsuf ya, sebagian itu mendapatkan tunjangan hidup dari para pengikutnya. Ya, biasanya murid-murid mereka itu akan mengumpulkan dana menyokong untuk kebutuhan hidup setiap hari ataupun setiap bulan dari guru-guru spiritual mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merasa bisa menyokong guru-guru spiritual itu merasa berjasa sekali, merasa punya hak penuh kepada guru-guru mereka. Sehingga mereka berharap guru-guru mereka itu tunduk kepada mereka dan mengikuti maunya mereka. Mereka berharap guru-guru mereka itu mengajarkan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka dan tidak mengajarkan hal-hal yang mendalam. Sehingga mengajarkan apa yang mereka mau, kira-kira seperti itu. Ternyata di kalangan jemaat Korintus ada rasul-rasul palsu, Bapak Ibu. Ada para pengajar-pengajar palsu. Kalau kita lihat di 2 Korintus 11 di sana, Rasul Paulus mengatakan rasul-rasul palsu ini adalah gambaran iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Yang mereka itu memakai topeng sepertinya malaikat terang, tetapi sebenarnya mereka adalah jahat, iblis. Dan para rasul palsu atau pengajar palsu ini adalah orang-orang yang mencintai materi, mencintai uang. Dan mereka merasa berhak untuk mendapatkan sokongan dari jemaat dan menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan apa yang diberikan oleh jemaat. Ya, mereka akan bisa saja berfoya-foya untuk kesenangan pribadi mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mau dibeli, ya, dibeli dengan uang, ya, demi memuaskan jemaat tersebut supaya mereka pun dapat dukungan selalu dari jemaat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka adalah rasul-rasul yang mau dibeli dan mereka menyenangkan telinga semua orang asalkan mereka aman dan nyaman, kepentingan pribadi mereka selalu diberikan, Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak demikian. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau Tuhan yang mempercayakan panggilan pemberitaan Injil ini, maka dia hanya bisa berserah penuh sama Tuhan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dia percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak anti soal uang, makanan, minuman, pakaian. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara dia dengan cukup. Tidak harus melimpah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi fokus utama dia adalah pemberitaan Injil itu. Bukan soal materinya. Karena yang mengutus dia, yang mempercayakan panggilan ini adalah Kristus, maka dia selalu mengedepankan pemberitaan Injil itu daripada memusingkan soal tunjangan atau upah yang harus dia dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan hal ini kepada jemaat Korintus. Sekali lagi dia menghormati kebaikan jemaat Korintus, tetapi dia ingin menegaskan bahwa tujuan dia sebagai rasul itu adalah memberitakan Injil Tuhan. Dan dia tidak merasa takut jika dia tidak diberikan tunjangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa pribadi yang berkuasa atas dia, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang mempercayakan panggilan ini kepada dia, dia percaya bahwa Kristus akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup sehari-harinya, Bapak Ibu.
Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia tidak diutus oleh gereja. Ya, dalam artian begini, bukan gereja yang memiliki kuasa penuh atas hidup Paulus. Bukan lembaga misi yang punya kuasa penuh atas hidup Paulus. Bukan jemaat Korintus juga yang memiliki kuasa penuh atas hidup Paulus. Termasuk dalam panggilan pemberitaan Injil ini. Bukan, Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bermisi dengan kemurnian hati selalu mendasarkan pemberitaan Injil itu dari kuasa Kristus. Tentu melalui karya Roh Kudus yang mempercayakan untuk melakukan pemberitaan Injil itu demi amanat agung Tuhan tergenapkan. Ya, dan pemberitaan itu bukan dilakukan berdasarkan kuasa dari diri sendiri. Saya pintar, saya hebat, saya terampil, bukan. Bukan juga dari gereja, bukan dari lembaga misi. Maka dengan demikian, bagi kita di masa kini, kita yang disebut sebagai misionaris kerajaan Allah, kita semua Bapak Ibu Saudara, bukan hanya misionaris yang ada di berbagai wilayah misi, bukan hanya hamba Tuhan yang mengajarkan Injil Tuhan, tapi kita semua yang di dalam Kristus, yang ditebus oleh darah Kristus, kita dijadikan menjadi murid-murid Kristus sekaligus misionaris kerajaan Allah. Kita semua dipanggil untuk mengerjakan amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Salah satu misinya adalah kita diutus untuk memberitakan Injil, ya. Dan tentu dengan pertolongan, pimpinan Roh Kudus, ya, memberikan kita kuasanya itu, yang mempercayakan panggilan itu kepada kita, ya. Jadi kita tidak punya kuasa atau merasa berhak penuh atas baik orang-orang yang diutus bermisi, Bapak Ibu, ya, gereja dalam hal ini, lembaga misi, bahkan diri kita pribadi yang mungkin kita mendukung secara dana pelayanan-pelayanan misi, kita merasa kita berhak penuh untuk mengatur-ngatur mereka di sana sini gitu ya, Bapak Ibu. Kita tidak punya kuasa. Ya, hanya Kristus yang punya kuasa kepada para misionarisnya, termasuk Anda dan saya. Dan kita harus memandang itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus tekun, ya, supaya kita semakin peka bahwa kita ini adalah misionaris Tuhan yang telah dipercayakan, ya, pemberitaan Injil ini oleh Kristus. Maka kita harus tekun mempelajari menaati firman Tuhan. Karena dari sanalah Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya kepada kita. Dari firman, ya, firman yang tertulis yaitu Alkitab yang kita terus pelajari, yang terus kita taati, akan menyingkapkan tentang firman yang hidup yaitu Kristus Yesus. Yang akan memberikan kita kuasanya untuk apa? Untuk melakukan panggilan mulia, memberitakan Injilnya. Dimulai dari diri kita yang bertekun, merenungkan, mempelajari sampai kita mau bersatu dengan firman itu, hingga kita diberikan pengertian bahkan kuasa dari Kristus untuk akhirnya pergi dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita menyaksikan Injil Tuhan. Selain itu kita bertekun berlutut di hadapan Tuhan Yesus, Sang Misionaris Agung Kerajaan Allah. Ya, karena kuasa untuk memberitakan Injil hanya berasal dari Kristus, Sang Misionaris Agung Kerajaan Allah itu, maka kita hanya bisa berlutut, ya, menghamba kepada Dia, ya, memohon pertolongan belas kasihannya, memampukan kita untuk melakukan panggilan pemberitaan Injil tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, bagi kita yang bermisi dengan kemurnian hati, kita terus menyadari bahwa panggilan misi atau pemberitaan Injil ini selalu dipandang dari Kristus yang berkuasa. Berkuasa untuk mempercayakannya kepada kita. Bukan pertama-tama kepada gereja, lembaga misi atau siapapun, tapi kepada Kristus, dan kepadanya kita tunduk. Bapak Ibu Saudara, Dwight Lyman Moody atau D.L. Moody ini seorang tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat pada abad 19, sangat terkenal, dan dia juga seorang pengabar Injil. Meskipun dia tidak belajar teologi secara formal, Bapak Ibu, tetapi
pelayanan pengabaran Injilnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, satu kali di dalam satu tulisan dikatakan bahwa Dwight Lyman Moody ini, dia mengatakan kuasa di balik nyala api ini, kuasa ilahi ini, yakni pekerjaan Roh Kudus di hati manusia. Ia percaya bahwa kuasa ini diterima dari Allah ketika kita sepenuhnya mengosongkan diri dan siap melayani kehendak Allah. Ya, D.L. Moody menyadari bukan kuasa dari dirinya, bukan kuasa dari gereja atau lembaga misi manapun atau orang-orang kaya manapun yang berhak untuk mempercayakan panggilan pemberitaan Injil ini. Bukan, tetapi kuasa dari Kristus melalui Roh Kudus, ya, yang memenuhi, yang menguasai orang tersebut, termasuk D.L. Moody, Bapak Ibu Saudara. Dicatatkan bahwa D.L. Moody ini adalah orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, orang yang selalu bertekun untuk belajar firman Tuhan. Selalu di pagi hari, di pagi-pagi sekali, dia akan mempelajari Alkitab. Dia di sana rindu untuk mengenal Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus, Sang Injil itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Dia semakin kenal, dia hidupi, hingga pemberitaan Injilnya itu begitu berkuasa, Bapak Ibu. Ya, bukan karena dia mampu berkata-kata dengan baik, tetapi karena ada Kristus, Sang Injil, Sang Misionaris Agung Kerajaan Allah itu yang dihidupinya, yang dia kenal dengan sungguh-sungguh itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini pun menjadi peringatan bagi kita, atau menjadi satu perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin menyadari sebagai misionaris kerajaan Allah yang telah diberikan kuasa, yang telah dipercayakan oleh Kristus memberitakan Injilnya, kita harus selalu akrab dengan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Dari situ kita akan mengenal Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus, terus berlutut di hadapannya, memohon belas kasihan, pertolongan darinya. Sehingga satu hari nanti ketika kita berjumpa dengan siapapun yang kita saksikan Injil Tuhan, apa yang kita saksikan itu adalah tentang Kristus, dan sungguh nyata kuasanya, kuasa dari Tuhan itu kita dapatkan untuk menyaksikan tentang Yesus itu sendiri. Dan kiranya itu akan menjadi berkat kepada jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang kita sedang saksikan Injil Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, di bagian lain D.L. Moody berkata, Anda boleh berbicara tentang kuasa. Namun bila Anda mengabaikan satu buku, yaitu bicara Alkitab yang diberikan Allah kepada Anda sebagai sarana yang melaluinya, dia menanamkan kuasanya, Anda tidak akan mempunyai kuasa itu. Anda dapat membaca banyak buku dan pergi ke banyak pertemuan, dan Anda mungkin memiliki semua pertemuan doa malam Anda untuk berdoa bagi kuasa Roh Kudus, ya. Maka Anda tidak akan memiliki kuasanya kecuali jika Anda tetap konsisten dan memiliki hubungan dekat dengan Alkitab, ya. Dan jika Anda pernah memiliki kuasa dan Anda tidak dapat mempertahankannya kecuali dengan mempelajarinya sungguh-sungguh, mempelajari Alkitab atau firman Allah yang tertulis ini setiap hari. Dikatakan oleh D.L. Moody, 99 dari 100 orang Kristen tidak sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, ya. Oleh karena itu mereka lemah, padahal mereka seharusnya menjadi raksasa rohani, baik dalam kehidupan Kristen maupun pelayanan mereka. Saudara, banyak orang yang menyaksikan pelayanan D.L. Moody ini pelayanan yang sangat powerful, ya. Kuasa Tuhan itu begitu nyata dalam pelayanannya. Karena apa? Dia terus bertekun untuk merenungkan dan menaati firman yang tertulis yang mengungkapkan tentang Kristus di dalamnya. Dan dia mau taat, dia berlutut di hadapan Tuhan, yang membuat dia mendapatkan kuasa rohani dari Tuhan, menyaksikan Injil kepada siapapun, Bapak Ibu. Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita adalah misionaris kerajaan Allah, maka kita harus selalu akrab dengan firman Allah yang tertulis ini, mempelajari, bahkan sampai menaatinya.
Di sana kita mendapat pengertian bahkan kuasa dari Tuhan untuk menyaksikan Injil Kristus. Di bagian yang kedua Bapak Ibu, bermisi dengan kemurnian hati berarti mengutamakan panggilan dari Tuhan. Ayat 16 ya. Di sana dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan di ayat 18 ya. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, bahkan kita bisa bandingkan dengan Matius 28 ayat 19 ya, bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan amanat agung Tuhan, menjadikan semua bangsa muridnya. Salah satu misinya adalah kita diutus untuk memberitakan Injil Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bermisi memberitakan Injil dengan kemurnian hati, mereka selalu mengedepankan ini, mengedepankan panggilan Tuhan ini, bukan mengedepankan soal materi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, konteks jemaat Korintus ya, di sana ada rasul-rasul palsu yang mengedepankan materi, sementara Rasul Paulus mengedepankan panggilan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus tidak memusingkan soal materi itu. Dia cukup makan, cukup minum, cukup punya pakaian, sudah, itu saja. Yang terutama bagi dia adalah memberitakan Injil, karena itu adalah satu keharusan baginya. Memberitakan Injil bukan untuk memegahkan diri, tetapi satu keharusan. Bapak Ibu, menarik sekali. Kata keharusan ini dalam kata Yunaninya adalah anake. Anake itu berarti lengan yang ditekuk, diangkat. Bapak Ibu, seperti ini, ditekuk, diangkat. Ya, siap untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ya, biasanya kan kita, apakah kamu siap? Biasanya kita akan berkata siap gitu ya. Ini menunjukkan kesiapan Bapak Ibu. Ini menunjukkan satu tekad yang kuat karena kita mengenal siapa yang kita ikuti itu, dan kita tahu apa panggilannya bagi kita. Jadi ini merupakan satu keharusan, artinya ada satu kebutuhan mendesak dan itu harus segera dilakukan. Dan kebutuhan mendesak ini karena ada kesusahan, ada rasa sakit yang hebat, butuh ditolong sesegera mungkin. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal spiritual, apa yang terjadi? Apa yang mendesak? Kenapa mendesak ini harus segera ditolong gitu ya? Apa kesusahannya? Apa rasa sakit yang hebat yang ditimbulkannya? Bapak Ibu Saudara, dosa, maut Bapak Ibu, ini merupakan alasan kuat jiwa-jiwa itu merana, jiwa-jiwa itu menderita, jiwa-jiwa itu terhilang, jiwa-jiwa itu tidak tentu arah dan menuju kebinasaan. Ini sesuatu yang sangat menyesakkan, sangat menyakitkan amat sangat Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak bisa lagi dianggap sepele atau dianggap penting gak penting. Ini bukan soal, ini bukan opsional. Bisa memilih mau atau tidak mau melakukannya. Tetapi ini adalah satu keputusan yang mutlak. Satu keputusan mutlak Bapak Ibu yang harus segera dilakukan. Karena apa? Ada kebutuhan mendesak di mana jiwa-jiwa yang merana akibat mereka dikungkung, dibelenggu oleh kuasa dosa, kuasa maut. Dan mereka menuju kepada kebinasaan. Dan Allah di dalam Kristus menghendaki semua manusia itu diselamatkan. Itu kehendak Allah. Dan kehendak itu ditaruh di dalam diri kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ya, kehendak itu juga yang telah ditaruh oleh Kristus di dalam diri Paulus. Itu sebabnya kenapa baginya memberitakan Injil itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Satu keharusan yang mutlak dilakukan. Bahkan selanjutnya dia katakan bahwa celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Apa maksudnya celaka Bapak Ibu? Celaka itu sebenarnya diartikan hancurlah hatiku, meranalah hatiku, bersedihlah hatiku. Ya, karena apa? Karena ini hal yang mutlak.
Injil itu mutlak diperlukan oleh jiwa-jiwa manusia siapapun. Dari setiap kalangan manapun, dari mulai anak-anak sekalipun sampai lanjut usia, semua memerlukan Injil, memerlukan keselamatan. Karena itulah kehendak Allah. Dan kalau bagian yang mutlak ini tidak diberitakan, betapa hancurnya hati Paulus. Betapa menangis dia, Bapak Ibu, sedih sekali karena mengabaikannya. Tapi Paulus tidak mengabaikannya, bukan? Karena apa? Dia tahu ini sangat-sangat serius sekali, Bapak Ibu. Karena ini bicara spiritual, ya, bicara tujuan akhir manusia itu. Jika mereka tidak diberitakan Injil, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menganggap ini satu keharusan dan dia akan sangat hancur hati kalau itu tidak dilakukan. Dan dia melakukan pemberitaan Injil ini bukan menurut kehendak dirinya sendiri, bukan agenda pribadinya, kepentingannya, caranya, tujuannya, melainkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia terus membangun kepekaan pada suara Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, dia begitu peka pada suara Roh Kudus yang mengutus mereka untuk ke Makedonia. Kenapa ya? Karena dia selalu melakukan pemberitaan Injil itu bukan berdasarkan maunya sendiri, agendanya, caranya dia. Tapi berdasarkan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kenapa dia begitu akrab dengan firman, begitu akrab dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Dan kepekaan rohani terbangun. Dia peka pada suara Roh Kudus, suara Roh Tuhan itu mengutusnya kemana untuk berjumpa dengan siapa demi Injil diberitakan. Saudara, ini adalah karakteristik dari Rasul Paulus yang mengedepankan pemberitaan Injil itu sebagai yang terutama. Sekali lagi dia tidak anti materi. Jangan sampai materi menghalangi pemberitaan Injil, saudara. Bahkan kalau kita lihat ya, kita bisa juga bandingkan dengan D.L. Moody ya. Di satu tulisan karya R.A. Torrey tentang Why God Used D.L. Moody, kenapa Allah menggunakan atau memakai D.L. Moody untuk menyaksikan Injil Tuhan. Ya, karena D.L. Moody ini dia membuat resolusi. Ya. Tak lama setelah ia sendiri diselamatkan, maka ia tidak akan membiarkan 24 jam berlalu tanpa berbicara tentang Kristus kepada sekurang-kurangnya satu orang. Hal luar biasa yang dilakukan oleh Moody, walaupun sangat sibuk. Apabila sehari tidak berbicara tentang Kristus, maka kadang-kadang ia akan keluar dari tempat tidurnya, berpakaian dan pergi keluar serta berbicara dengan siapapun tentang keselamatan jiwanya. Dan dia tidak akan membiarkan jiwa itu berlalu begitu saja tanpa memiliki kepastian keselamatan yang menjadi kebutuhan manusia dan juru selamat yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Dengan kata lain, D.L. Moody ketika dia sudah menerima Kristus dalam hidupnya, itu yang mengobarkan dia, Bapak Ibu, untuk terus memberitakan Injil. Bagi dia, pemberitaan Injil itu adalah satu keharusan. Satu keharusan karena ini menyangkut jiwa, menyangkut hal spiritual, menyangkut tujuan akhir hidup manusia. Dan D.L. Moody menyadari sekali bahwa berita Injil itu juga perlu didengarkan oleh siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini pun menjadi perenungan bagi kita, bukan? Bahwa kita yang sudah menerima Kristus, jika Anda dan saya mengalami Injil Tuhan, selalu akrab dengan firman yang tertulis dan terus berlutut di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan mengobarkan semangat kita untuk menyaksikan Injilnya kepada siapapun, terlepas siapapun kita. Anda tidak harus belajar teologi, D.L. Moody tidak belajar teologi Bapak Ibu, tetapi dia sangat akrab dengan firman. Anda tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan, misionaris, tapi kita semua di profesi masing-masing. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah rasa sakit yang kita alami, kita pun bisa di sana dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus itu. Karena kita sadar bahwa ini adalah panggilan kita dan ini adalah satu keharusan, ini satu kebutuhan yang mendesak. Mendesak karena jiwa-jiwa itu merana akibat dibelenggu oleh kuasa dosa dan maut. Dan hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan mereka, dan kita
sangat bersyukur jika dipakai untuk menyaksikan Injil itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, karakteristik Rasul Paulus yang mengedepankan, mengutamakan pemberitaan Injil daripada materi, Bapak Ibu, dia lebih mengutamakan upah sejati. Ya. Upah sejati itu apa maksudnya? Yaitu memberitakan Injil, ya, dengan selalu berlutut di hadapan Tuhan, dengan selalu membungkukkan hidupnya di hadapan Tuhan, dengan kata lain, dengan selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, ya. Dia tahu bahwa dia nggak punya kuasa, dia perlu kuasa dari Tuhan. Makanya kenapa dia berlutut. Sebenarnya ayat 18 Bapak Ibu Saudara, seperti ini kira-kira makna aslinya. Jadi upah itu adalah memberitakan Injil, ya, tanpa upah. Artinya apa? Paulus memberitakan Injil dengan selalu berlutut di hadapan Tuhan, dengan selalu memandang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dia tidak memusingkan soal upah materi. Justru itulah upah dia. Karena apa? Dia sendiri pun sudah mendapatkan dengan cuma-cuma keselamatan, kemenangan, ya. Dia sendiri pun sudah mendapatkan Injil itu dengan cuma-cuma, gratis, free of charge, tidak ada dana yang harus dikeluarkan Paulus untuk itu. Dia sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma. Itu sebabnya kenapa untuk memberitakan Injil dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak perhitungan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena bagi dia bukan soal materinya, bukan soal kenyamanannya, kemegahannya, bukan. Tapi tentang Kristus yang perlu didengarkan oleh jiwa-jiwa yang terhilang itu. Bagi dia menjadi pemberita Injil itu sangat mulia sekali. Enggak diberikan upah secara materi, tidak masalah bagi dia. Karena memberitakan Injil itu saja sudah menjadi upah bagi dia. Itu saja sudah menjadi anugerah yang luar biasa. Anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan itu yang diberikan kepadanya. Dan dia sangat bersyukur. Itu sebabnya kenapa dia selalu berlutut dan membungkukkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karakteristik orang yang mengedepankan pemberitaan Injil itu daripada upah materi. Di bagian yang lain, di karya R.A. Torrey, ya, D.L. Moody dikatakan di dalam buku itu, D.L. Moody benar-benar tidak cinta uang. Artinya ia terbebas dari cinta uang. Tuan Moody mungkin telah menjadi orang kaya, tapi uang tidak menjadi daya tarik baginya. Dia mengasihi pekerjaannya untuk mengumpulkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ia menolak untuk mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi Moody. Sesudah diutus oleh Allah, ia kehilangan minatnya dalam mencari dan membelanjakan uang. Seleranya sederhana dan pikiran serta hatinya selalu pada pekerjaan Bapa. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ya, para rasul pun juga begitu. Gambaran hidup mereka serupa Kristus yang hidupnya serba cukup, ya, mencukupkan diri. Ya, mereka tidak harus glamor, tidak harus seperti orang yang di sana sini yang mungkin harus berpenampilan seperti A, B, C, D gitu untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil Tuhan. Tidak harus mengikuti siapapun. Yang mereka ikuti cumanlah Kristus dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan. Tetapi mereka punya satu pesan yang kuat, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tidak hanya Rasul Paulus, D.L. Moody ini pun juga melakukannya. Ya, tentu orang-orang yang mengalami Injil Tuhan adalah orang-orang yang tidak cinta uang, tidak cinta kekayaan dunia ini. Bukan berarti mereka tidak perlu uang, sekali lagi ya. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus utama mereka. Bahkan kalaupun mereka ada dana, mereka akan turut serta dalam mendukung pelayanan misi Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Demi jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, Saudara. Ya, pasti mereka lebih mencintai Tuhan daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, Saudara bermisi dengan kemurnian hati selalu mengutamakan pemberitaan Injil demi menggenapkan amanat agung Tuhan. Meski untuk itu, siap untuk tidak mencari keuntungan secara materi.
kenyamanan pribadi, bahkan kemegahan diri. Yang terutama adalah jiwa-jiwa yang terhilang mendengar berita agung dari kerajaan Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Jika Anda dan saya sebagai misionaris kerajaan Allah, kita akan memberitakan Injil, bermisi dengan kemurnian hati, yaitu selalu mengutamakan atau mengedepankan pemberitaan Injil, melebihi daripada materi demi materi, Bapak Ibu. Karena apa? Spirit kita serupa Kristus, spirit yang mencukupkan diri, spirit yang belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada, tetapi kita punya spirit yang berkobar-kobar menyaksikan kebenaran Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, Anda dan saya adalah misionaris kerajaan Allah. Anda dan saya dipercayakan untuk pemberitaan Injil ini. Anda dan saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengedepankan pemberitaan Injil. Percayalah, Tuhan pasti pelihara kita. Meski untuk itu kita harus belajar mencukupkan diri. Biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan menjadi murid-murid Kristus, bahkan misionaris kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih, biarlah Engkau tolong kami sebagai misionaris-misionaris kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil berdasarkan kuasa dari Kristus, bahkan mengedepankan pemberitaan Injil itu daripada memusingkan materi demi materi. Kami percaya Engkau pasti memelihara kami. Ajar kami serupa Kristus, hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam rasa syukur yang melimpah kepadamu. Bahkan hidup di dalam kesungguhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada siapa saja. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur demi Kristus Yesus. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Antoni Samosir yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati pelayanan Bapak, Tuhan Yesus nantiasa menyertai keluarga Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kita doakan untuk para pengurus Sinode, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan kiranya setiap para pengurus boleh semangat dalam pelayanan khususnya di masa pandemi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sinode yang masih Engkau pimpin sampai hari ini. Sepanjang perjalanan yang telah dilalui, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu, khususnya sinode kami. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan sinode GKJ dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus menuntun setiap pengurus, anak-anak yang Tuhan percayakan di dalamnya, dalam melayani Tuhan dan sesama. Anugerahkan hikmat ya Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kepada mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya itu dilakukan dengan satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memimpin setiap pengurus, khususnya anugerahkan kesatuan hati di antara mereka ya Tuhan dalam memutuskan, merencanakan setiap hal untuk membangun gereja Tuhan di tempat kami semua. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pembinaan yang diadakan oleh sinode kita, yaitu kelas SMK, kelas BPN, dan pelayanan Family Care Center, serta program lainnya agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk wadah yang Tuhan sediakan melalui sinode kami, baik itu kelas SMK, setiap webinar, kami bersyukur juga untuk kelas BPN, bahkan kelas FCC yang saat ini masih berjalan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan dalam menjalaninya kami memohon hikmat dan pimpinan Tuhan, khususnya untuk setiap pembina dalam menyusun, dalam membimbing, kami mohon agar mereka diberikan kesatuan hati, mereka sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, khususnya dalam pelayanan secara daring ini ya Tuhan. Kami juga merasakan tidak mudah dalam
mengerjakan bagian ini secara daring. Kami memohon Tuhan biarlah seluruh yang kami gunakan, alat-alat yang digunakan, jaringan yang digunakan, boleh Tuhan tolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui setiap wadah yang Tuhan berikan ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, boleh dibangun iman kami boleh dikuatkan dan kami boleh dibawa untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita terus dukung dalam doa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh cabang. Kita berdoa dalam pergumulan mereka, dalam usaha, pekerjaan, dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam pergumulan kami yang berbeda-beda, masalah kami yang tidak sama, kami memohon kepada Tuhan biarlah hidup kami, hati kami tetap terarah kepada Engkau satu-satunya penolong yang sejati dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, biarlah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, senantiasa dikuatkan. Kami terus mendapat pimpinan Tuhan, kami terus memperoleh satu keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau yang berbelas kasih menolong kami ya Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang ada boleh lebih membawa kami dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan anugerahkan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau yang memberkati usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga anugerahkan kesehatan yang baik untuk kami semua. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini jemaat Tuhan kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-20 akan diadakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema pernikahan dari sudut pandang hukum. Pembicara oleh Bapak Jana Yusuf. Pertemuan kelas BPN ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Selanjutnya, dalam rangka bulan misi, Sinode GKJ mengadakan webinar dengan tema Arti Sebuah Panggilan Misi yang akan diadakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikutinya dan scan barcode pada e-flyer yang tersedia. Selanjutnya persekutuan doa Rabu 22 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan secara live streaming via Zoom, pembicara oleh Guru Injil Ripka Mesak, mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Selanjutnya persekutuan komunitas Pasutri akan diadakan secara live streaming via Zoom pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema Worship from Home, pembicara oleh Guru Injil Ripka Mesak, mengundang seluruh jemaat Pasutri untuk dapat mengikutinya dan hadir tepat waktu. Selanjutnya kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran ke-1 akan diadakan pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Membangun Gambar Diri yang Alkitabiah. Pembicara oleh Guru Injil Mulyani Gule. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ketiga akan dimulai pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Manusia, Dosa, dan Keselamatan. Pembicara oleh Guru Injil Siu Jonosung. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Untuk kebaktian live streaming minggu akan kembali kita adakan pada tanggal 26 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembicara oleh Guru Injil Ripka Mesak. Tema Injil Sejati, Misi Seumur Hidup. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan tepat waktu. Ibadah penabisan Pendeta Guru Injil Frans Pasaribu dan Guru Injil Mesak Tri Yuliadi serta emeritasi Pendeta Suparman Halim akan diadakan pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikannya secara langsung melalui live streaming YouTube Sinode Gereja Kristen Jakarta. Selanjutnya sakramen baptisan. GKJ Sunter akan mengadakan sakramen baptisan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter. Para peserta diharapkan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen. Webinar kesehatan akan diadakan pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pembicara oleh Dr. Jason Bustam. Webinar ini mengangkat tema waspadai fenomena gejala long COVID dan mengenal COVID varian baru. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya via Zoom. Demikian warta pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat saudara berikan dengan cara transfer ke rekening BCA atau melalui scan QR yang tertera di layar. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita meresponinya dengan sebuah nyanyian. Kita berharap biarlah nyanyian ini adalah korban syukur kita melalui pujian. Terlebih biarlah persembahan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
berdoa. Bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk segalanya yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan di gereja kami. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan pimpinan agar dapat mengelola keuangan, mengatur keuangan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan menyanyikan doksologi. Doa berkat akan diberitakan oleh Pendeta Bobby Mesak dan akan diakhiri dengan nyanyian Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.